Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arifah Rahmatiandini dengan NIM 121210138. Perkenalkan, nama saya Inasya Krasnaya Swesda dengan NIM 106. Di sini kami akan menjelaskan chapter 4 dari buku Atkins yang berjudul Physical Transformation of Pure Substances. Berikut adalah topik yang akan kami bahas. Yang pertama ada topik 4A, yaitu A. Kesetimbangan fasa. 1. Ada jumlah fasa. 2. Transisi fasa. 3. Kriteria termodinamika dari keseimbangan fasa. Kemudian yang B adalah batasan fasa. Di dalamnya ada persamaan dasar energi Gibbs, kemudian karakteristik properti transisi fasa, dan the phase rule atau aturan fasa. Kemudian eh, selanjutnya masih di topik 4A, ada representatif dari diagram fasa itu sendiri. Contohnya ada karbon dioksida, air, dan helium. Kemudian yang kedua ada topik 4B, di sini akan dijelaskan mengenai perumusan persamaan Clapeyron dan perumusan persamaan Clausius-Clapeyron. Oke, di sini aku bakal ngejelasin topik 4A yaitu jumlah fasa. Yang pertama adalah pengertian fasa. Fasa adalah bentuk dari suatu zat atau material yang seragam baik pada komposisi kimianya maupun keadaan fisiknya. Fasa dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu fasa solid, liquid, dan gas dari suatu zat. Suatu sistem yang mengandung satu macam zat disebut zat murni, dan jika lebih disebut zat campuran. Zat murni atau zat campuran dalam sistem dapat berwujud padat, cairan, atau gas. Pembagian sistem menurut penyebaran partikelnya dibagi menjadi dua macam, yaitu sistem homogen dan heterogen. Jika sistem hanya memiliki satu fasa saja, biasanya disebut dengan sistem homogen. Sedangkan dalam suatu sistem tersebut terdapat dua atau lebih fasa, maka disebut dengan sistem heterogen. Yang kedua adalah jumlah fasa dalam sistem, yaitu P. Suatu gas atau campuran gas dapat dikatakan sebagai single phase atau P sama dengan 1. Yang kedua, bentuk kristal dari suatu zat itu juga merupakan single phase. Kemudian campuran dari dua cairan atau liquid juga disebut single phase. Kemudian ada transisi fasa. Transisi fasa merupakan konversi atau perubahan spontan dari satu fasa ke fasa yang lain. Transisi fasa ini terjadi pada suhu transisi TTRS dalam tekanan tertentu. Pada suhu transisi tersebut, kedua fasa akan berada dalam kesetimbangan dan energi Gibbs sistem adalah minimum pada tekanan yang berlaku. Transisi fasa dengan analisis termal. Yang pertama, transisi fasa eksotermis, yaitu zat yang digunakan untuk percobaan ini perlu didinginkan. Kemudian terjadinya transisi fasa dideteksi melalui adanya garis konstan pada pembacaan grafik dan dilanjutkan dengan grafik penurunan suhu pada grafik. Yang kedua adalah transisi fasa endotermis. Di sini zat sampel yang akan digunakan pada percobaan ini perlu dikenai dengan pemanasan. Kemudian pada grafik yang akan ditunjukkan adanya transisi fasa pada garis konstan sebelum terjadinya garis kenaikan suhu pada grafik. Sekarang di sini terlihat ada kurva pendinginan pada tekanan konstan. Jadi pada kurva ini merupakan transisi fasa eksotermis. Kenapa eksotermis? Karena di sini kan dia suhunya dari temperatur yang tinggi, maka dia akan memberikan panas ya. Jadi dia itu termasuk eksotermis yang nantinya dia itu memerlukan pendinginan sehingga suhunya itu akan turun secara drastis. Nah, apa sih yang bisa kita dapatkan dari grafik ini? Jadi jika dilihat di sini tuh absisnya atau garis sumbu X-nya itu adalah waktu. Kemudian waktu ini sebagai variabel bebas yang nantinya akan mempengaruhi respon dari sumbu Y ini. Jadi responnya dari grafik ini adalah temperaturnya.
Oke, jadi di sini yang menjadi poin utamanya adalah adanya flat section atau garis konstan ini, ada garis lurus. Nah, garis lurus ini menunjukkan adanya transisi fasa dari liquid sebelum ke solid. Jadi di sini kan ada garis konstan ya. Nah, garis konstan ini terjadi sebelum adanya penurunan suhu secara drastis. Artinya, flat section ini menunjukkan adanya perubahan fasa yang tadinya liquid kemudian menjadi solid. Nah, dari flat section yang menunjukkan adanya transisi fasa eksotermis ini, kita dapat mengetahui TF atau titik beku atau freezing point dari grafik ini. Jadi dari percobaan grafik ini, kita dapat mengetahui titik beku suatu zat yang digunakan oleh untuk percobaan. Karena jika diamati secara langsung atau secara kasat mata, kita itu akan kesulitan menentukan di manakah titik beku atau freezing point itu berada. Sedangkan jika dibuat percobaan akan dihasilkan grafik seperti ini, sehingga kita mengetahui di mana flat sectionnya sebelum dia turun suhunya drastis menjadi solid atau menjadi padat. Nah, kita dapat menentukan, oh ternyata disinilah titik beku dari zat yang kita uji. Kemudian ada kriteria termodinamika dari keseimbangan fasa. Yang pertama adalah energi Gibbs dan energi Gibbs molar. Yang kedua, potensial kimia atau atau mu merupakan pengukuran potensial yang dimiliki suatu zat untuk berada dalam proses perubahan atau suatu transisi. Untuk sistem satu fasa atau single phase, nilai Gm dan mu adalah sama. Pernyataan kriterian for phase equilibrium. Pada saat kesetimbangan, potensial kimia suatu zat adalah sama, yaitu melewati fasa yang terjadi di dalam suatu sistem. Anggaplah suatu sistem yang memiliki dua nilai mu zat pada dua lokasi yang berbeda pula. Ketika sejumlah sangat kecil mol DON zat dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya, maka energi Gibbs system akan berubah sebagai berikut. DOG sama dengan minus GM1 DON atau DOG sama dengan minus mu1 DON. Zat yang berpindah dari lokasi 1 akan berpindah atau dalam kata lain ditambahkan ke lokasi 2 dan dinyatakan sebagai berikut. DOG sama dengan plus GM2 DON atau DOG sama dengan plus mu2 DON. Maka jika kedua perubahan tersebut dijadikan satu, akan menghasilkan rumus sebagai berikut. DOG sama dengan mu2 minus mu1 dikalikan dengan DON. Akan terjadi proses konstan ketika mu pada lokasi 1 nilainya lebih tinggi dari mu di lokasi 2, karena disertai dengan penurunan dari nilai G. Akan tetapi akan terjadi kesetimbangan ketika jika nilai mu di lokasi 1 nilainya sama dengan nilai mu di lokasi 2, karena tidak ada perubahan dari nilai G. Untuk pembahasan selanjutnya adalah masih di topik 4A, yaitu tentang persamaan dasar energi Gibbs. Jadi, temperatur dan tekanan yang berubah itu nantinya dia akan berefek atau memberi pengaruh terhadap potensial kimia atau mu dari suatu bahan pada setiap fasa yang ada, yang bergantung pada entropi molar dan volumolar fasa itu sendiri. Nah, dari pengetahuan kita tentang energi bebas, kemudian hubungan termodinamika, spontanitas, dan lain-lain, kita ini dapat belajar mengenai apa itu transisi fasa. Ya, langsung saja kita masuk ke proses pengambilan
proses langkah-langkah untuk menentukan rumus energi Gibbs. Nah, kita ini dapat mengambil contoh dari proses melelehnya AS pada suhu 298 Kelvin atau pada suhu ruang pada tekanan 1 atm seperti reaksi berikut ini. Jadi di sini H2O yang tadinya berbentuk solid atau dapat kita katakan sebagai es batu, itu dia akan meleleh menjadi H2O liquid, menjadi bentuk cair. Nah, reaksi H2O yang meleleh ini, es menjadi cair, itu merupakan proses reaksi yang spontan. Jika dia itu spontan, maka delta G-nya itu selalu bernilai negatif atau kurang dari 0. Sedangkan untuk entropinya sendiri itu pasti selalu positif atau lebih dari 0. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perubahan energi bebas yang terjadi adalah bernilai negatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa energi bebas Gibbs pada solid itu nilainya lebih besar dari energi bebas Gibbs pada fasa liquid. Kasus ini merupakan contoh jika kita sudah mengetahui di mana titik leleh atau melting point dari suatu zat. Dalam hal ini adalah air. Kemudian dari uraian di atas kita dapat masuk ke persamaan dasar energi Gibbs. Jadi untuk persamaan dasar energi Gibbs itu sendiri adalah ini, yaitu dG sama dengan minus SDT ditambah VdP, di mana dG-nya ini, G ini sebagai energi Gibbs, kemudian S sebagai nilai entropi, kemudian T-nya ini adalah temperatur atau suhu, V-nya adalah volume atau ya volume, kemudian dP-nya ini adalah perubahan tekanan. Kemudian jika dilakukan pada P konstan, maka rumusnya akan menjadi seperti ini. Kenapa bisa? Karena jika dilakukan pada P konstan, artinya kan tidak ada perubahan tekanan atau dP-nya ini sama dengan 0. Sehingga persamaannya menjadi dG sama dengan minus SDT ditambah 0. Jadi persamaannya menjadi dG sama dengan minus SDT. Ininya sama dengan 0 karena tidak ada perubahan tekanan. Sehingga bisa didapatkan rumus ini karena dari ini dG sama dengan minus SDT. dt-nya kita pindah ke ruas kanan jadi dG per dt dalam P konstan sama dengan minus entropi. Oh ya, ini di sini harusnya tandanya sudah do karena dia itu bergantung terhadap dua ini ya, bergantung terhadap temperatur dan bergantung terhadap dua variabel. Jadinya ini do G dan do T. Nah, seperti yang kita tahu, untuk sistem satu komponen itu nilai potensial kimia atau mu-nya itu sama dengan nilai energi bebas Gibbs-nya. Sehingga nilai do G ini bisa diganti dengan do mu. Jadi do mu per do T dalam tekanan yang tetap itu sama dengan ini. Oke, selanjutnya. Dari persamaan di atas, itu kita tahu jika kita menaikkan suhu pada tekanan yang konstan, maka energi bebas Gibbs itu akan berubah sebagai minus S, di mana entropi ini nilainya selalu positif. Nilai positif entropi itu sesuai dengan hukum termodinamika 3, di mana dalam hukum termodinamika 3 ini menyatakan bahwa saat kondisinya itu pada 0 Kelvin, maka nilai entropi itu akan sama dengan 0. Tetapi pada setiap suhu di atas 0 Kelvin, entropi akan selalu meningkat di atas nilai 0, sehingga nilainya akan selalu positif. Sehingga kita mengetahui dari persamaan tadi bahwa energi bebas itu akan selalu berkurang saat suhunya dinaikkan pada tekanan tetap. Karena tadi kan do G per do T, artinya dia berbanding terbalik. Kemudian ada karakteristik properti pada transisi fasa.
Yaitu yang pertama ada melting point. Melting point adalah suhu atau temperatur di mana fasa liquid dan fasa solid muncul berdampingan. Melting point atau titik leleh ini senilai atau sama dengan freezing temperatur atau titik beku. Yang kedua ada boiling point. Boiling point atau titik didih merupakan suhu atau temperatur di mana tekanan uap cairan sama dengan tekanan eksternal. Yang ketiga, di sini ada critical point. Critical point merupakan titik di mana tidak ada lagi yang membedakan antara zat cair dan gas. Keduanya hanya merupakan zat yang sangat panas, yang tidak teratur, dan kerapatannya yang sangat tinggi. Zat yang berada di critical point ini disebut supercritical fluid. Karena satu-satunya perbedaan antara zat cair dan gas adalah kerapatannya, maka kurva koeksistensi dua zat tersebut akan berakhir pada critical point. Akan tetapi, untuk kurva koeksistensi pada cair tidak akan berhenti dan akan terus berlanjut karena ada perbedaan mendasar antara dua zat tersebut, yaitu padatan adalah zat yang teratur, sedangkan cairan tidak. Kemudian yang terakhir ada triple point. Triple point di sini merupakan titik di mana ketiga fasa, yaitu liquid, solid, dan gas, ada pada keseimbangannya satu sama lain. Apa yang terjadi jika triple point dilanjutkan ke bawah atau kurva dilanjutkan ke tekanan yang lebih rendah? Yang pertama, fasa liquid atau cairan sudah tidak akan terlibat lagi pada G, pada fasa cair cukup tinggi, sehingga tidak akan pernah menjadi fasa yang stabil. Yang kedua, hanya ada fasa padat dan gas saja yang memiliki peluang menjadi fasa yang paling stabil. Yang ketiga, proses ini biasanya disebut dengan sublimation process, yaitu padatan berubah langsung menjadi gas tanpa melalui fasa cair. Kemudian ada the pass rule. The pass rule sendiri mempunyai rumus F sama dengan C min P plus 2. F di sini adalah variance, yaitu merupakan angka yang menunjukkan derajat kebebasan. C adalah jumlah komponen, dan yang terakhir P adalah jumlah fasa dalam keseimbangan. Untuk materi selanjutnya ada mengenai representatif diagram fasa. Jadi di sini tuh akan dijelaskan contoh dari diagram fasa, beberapa contoh gimana sih bentuk diagram fasa itu. Jadi di sini kita akan menyajikan ada 3 diagram fasa, ada karbon dioksida, kemudian yang kedua ada air, dan yang ketiga itu ada helium. Langsung saja, yang pertama adalah diagram fasa untuk karbon dioksida. Oke, jadi di sini kita bisa lihat ini adalah diagram fasa tekanan dan suhu dari karbon dioksida yang bisa kita dapatkan dari informasi yang bisa kita dapatkan dari diagram fasa ini. Yang pertama adalah triple point. Nah, triple point untuk eh, karbon dioksida ini ada di sini. Triple point berada di atas tekanan atmosfer. Jadi triple point untuk uh, karbon dioksida itu kita kita bisa menemukan karbon dioksida dalam wujud 3 fasa itu jika kita menaikkan tekanannya di atas 1 atmosfer. Di sini akan terlihat ketiga fasanya pada tekanan 5,11 atmosfer dan pada suhu 216,8 Kelvin. Kemudian yang kedua, karbon dioksida fasa liquid tidak berada pada kondisi normal, minimal 5,11 atmosfer untuk tekanannya agar fasa liquid terbentuk. Jadi ini beda dengan diagram fasa air dan diagram fasa yang lain. Kita itu akan menemukan fase liquid dari si karbon dioksida ini minimal pada tekanan 5,11 atm. Jika di bawah itu, kita belum bisa menemukan si karbon dioksida ini dalam bentuk liquid. Jadi dia bentuknya misal di sini, di 1 atm, dia itu bentuknya masih vapor. Nih, misalnya di 1 atm atau di bawah 1 atm,
Nah, di sini dia itu masih vapor. Kemudian kita bisa perhatikan eh, path atau jalur dari A ke B ke C lalu ke D. Di sini saat T dan P-nya saat T dan P-nya pada titik B, kita cari. Nah, titik B di sini. Jadi saat tekanan dan suhu berada di titik B, fase yang tadinya itu gas atau vapor, dia itu berubah menjadi fase solid. Jadi kan tadinya di sini dia adalah vapor. Kemudian tekanannya itu dinaikkan hingga ke B, kemudian suhunya diturunkan. Jadi titiknya sampai sini. Nah, fasenya itu di sini di A ini kan tadinya vapor. Setelah dia dinaikkan tekanannya dan diturunkan suhunya, dia itu berubah fasa menjadi fase solid ya. Di sini adalah fase solid. Kemudian ketika dari B ini suhunya itu dinaikkan, digeser ke sana, suhunya dinaikkan, dan kemudian P-nya juga dinaikkan sampai ke titik C. Nah, yang tadinya fasenya solid, dia itu berubah fasa menjadi fasa liquid. Kemudian jika eh, suhunya dinaikkan lagi ke arah kanan sana, akan tetapi tekanannya diturunkan sampai ke titik D ini, maka dia akan berubah kembali menjadi fasa gas atau vapor. Nah, di sini ini di sini ada garis putus-putus ini ya. Maksud dari garis-garis putus ini sebenarnya adalah hanya memberitahukan atau menginformasikan bahwa gap atau jarak antara tekanan ini sangatlah jauh ya. Jadi di sini kan yang di bawah 5,11 atmosfer. Nah, di sini langsung 67 atmosfer. Jadi jaraknya kan sangat jauh. Makanya pada diagram fasa ini dibentuk garis titik-titik untuk menyimpelkan itu, agar simpel dilihatnya. Oke, lanjut berikutnya adalah diagram fasa untuk air. Hmm. Untuk air ini sedikit unik. Jadi di sini yang bisa kita lihat adalah angka Romawi menunjukkan fase solid dari air selain es. Es ditunjukkan oleh angka 1. Jadi di sini ini merupakan es. Selain itu bukan es, tapi bentuk lain dari si air itu. Terdapat fase solid dari air yang mulai meleleh saat temperaturnya tinggi. Jadi, fase solid di sini saat temperaturnya itu dinaikkan, maka dia akan berubah fase menjadi meleleh, otomatis dia menjadi liquid. Kemudian ada S7 di sini. S7 ini meleleh pada suhu 100 derajat Celcius, akan tetapi baru akan muncul pada tekanan di atas 25 kilobar. Jadi kalau kita belum mencapai tekanan 25 kilobar, maka S7 itu, es jenis 7 itu belum akan muncul. Seperti itu. Dan lagi, fase solid dari air yang berupa berbagai macam es ini dapat berbeda-beda karena susunan molekul airnya. Di bawah pengaruh tekanan yang sangat tinggi, ikatan hidrogen itu nantinya akan melengkung dan molekul H2O akan mengadopsi pengaturan yang berbeda. Jadi kenapa di sini disebut S7, bukan es yang sama seperti yang ada pada S1, yaitu tadi karena jika air diberikan dengan tekanan yang sangat tinggi, maka akan mempengaruhi ikatan hidrogen pada air itu sendiri sehingga akan membentuk suatu struktur yang
berbeda. Nah, kita akan lihat di sini untuk eh, ABCD pad-nya, ya, jalur ABCD. Jadi, di sini dikatakan air pada titik A sebagai S5. Jadi, di sini itu merupakan S5. Di sini merupakan S5. Tekanan dinaikkan ke titik B pada temperatur yang sama. Jadi suhunya ini masih sama di sekitar 200-an, kurang lebih 200-an. Akan tetapi tekanannya itu dinaikkan. Yang tadinya 10 di bawah 10 pangkat 5 menjadi di atas 10 pangkat 5 Pascal. Nah, yang tadinya itu S5, dia itu berubah menjadi S8. Jadi dari S5 menjadi S8. Nah, itu kan tadi jika kita pada temperatur yang sama akan tetapi tekanan yang berbeda. Lalu kira-kira apa yang terjadi sih kalau kita menaikkan temperaturnya akan tetapi pada tekanan yang sama? Nah, yang terjadi adalah bisa dilihat dari B ke C ini. Dia kan dari temperatur yang rendah digeser ke temperatur yang tinggi, akan tetapi tekanannya kan masih sama. Jadi yang tadinya dia itu S8, dia akan berubah menjadi S jenis 7. Kemudian jika tekanannya itu diturunkan, ya, tekanan diturunkan tapi masih dalam kondisi suhu yang sama, maka dia itu akan membuat fase padat, ya, S7 tadi akan meleleh menjadi fase liquid di titik D ini. Tuh. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke diagram fasa helium. Jadi helium ini berlaku tidak normal pada temperatur yang rendah. Temperatur yang rendah itu di sini. Karena massa atomnya ini sangat rendah dan hanya terdapat sedikit interaksi. Pada tekanan 1 atm, fasa solid dan gas helium tidak pernah berada pada kesetimbangan. Jadi pada 1 atmosfer ini, ya, jadi pada tekanan 1 atmosfer ini, fasa solid, fasa solid dan fasa gas helium itu tidak pernah berada pada kesetimbangan. Jadi dia tidak ada garis koeksistensi antara padat dan gasnya. Ada tekanan 1 atmosfer. Nah, pada temperatur yang rendah, atom-atomnya itu sangat ringan dan mereka bergetar dengan amplitudo yang besar dan fasa solid bergetar dengan sendirinya dan terpisah. Oke. Selanjutnya, fasa solid helium itu bisa kita dapatkan jika menahan atom bersama-sama pada tekanan tertentu. Helium 4 murni. Helium 4 murni memiliki dua fasa liquid, yaitu helium 1 dan helium 2. Di sini, helium 1 itu berlaku layaknya cairan normal, sedangkan helium 2 di sini dia itu merupakan superfluid atau cairan yang mengalir tanpa adanya viskositas. Kemudian di sini kita juga tahu ada lambda line, di mana lambda line itu merupakan batas dari fasa liquid-liquid, ya. Jadi ini tadi liquid helium 1 dan ini liquid helium 2. Yang ini adalah liquid dengan behavior atau perilaku yang seperti liquid pada umumnya. Sedangkan di sini adalah superfluid yang mana dia itu dapat mengalir tanpa memiliki viskositas atau kekentalan. Nah, kemudian ada juga sebenarnya helium 3, yaitu juga superfluid yang memiliki melting point exothermic atau entalpi fusionnya itu kurang dari 0. Jadi di sebelah sana dia itu ada liquid helium 3. Atau dapat dikatakan bahwa titik leleh entropi cairannya itu lebih rendah daripada padatannya. Untuk menghasilkan helium fasa solid, jika kita ingin menghasilkan helium fasa solid, kita itu harus mencapai tekanan di atas 10 bar. Contohnya di sini disebutkan harus dicapai tekanan 10 bar.
Oke, kemudian di sini ada tulisan HCP dan HPP. HCP dan BCC itu merupakan bentuk fasa solid dari si helium itu tadi. Jadi, kenapa bisa bentuknya beda? Itu karena pengemasan atomnya itu juga beda. Bahwa HCP dan BCC itu menandakan bahwa fasa solid terbentuk dari pengemasan atom yang berbeda. Kemudian, seperti di karbon dioksida tadi dan diagram fasa pada air, di diagram fasa pada helium ini juga terdapat jalur ABCD. Jadi, di sini kita bisa lihat dari sini A, B, C, dan D. Di titik A, kita mula-mulanya di A, ini helium bentuknya adalah fase gas. Kemudian ketika temperaturnya diturunkan atau didinginkan, maka dia akan masuk ke sini, masih dalam tekanan yang tetap. Yang tadinya fase gas, dia itu menjadi liquid helium 1 atau cairan helium 1. Kemudian jika didinginkan lagi, maka helium itu akan menjadi helium 2, liquid helium 2 atau superfluid. Ketika dari bentuk superfluid ini, dia digeser ke titik D, artinya tekanannya dinaikkan, mohon maaf, tekanannya diturunkan, dan temperaturnya dinaikkan, maka dia akan berada pada triple point atau pada kesetimbangan 3 fase. Ada helium 1, helium 2, dan gas. Ini helium helium 1, helium 2, dan ini yang gasnya di sini. Disebut sebagai triple point. Oke, selanjutnya kita masuk ke topik 4B yang bagian perumusan persamaan Clapeyron dan persamaan Clausius-Clapeyron. Jadi yang pertama ada untuk persamaan Clapeyron. Jadi persamaan Clapeyron ini digunakan untuk menentukan kemiringan berbagai garis koeksistensi pada diagram fasa suhu tekanan. Hubungan antara suhu transisi fasa dan tekanan transisi fasa itu dapat dinyatakan sebagai dP per dt sama dengan, nah nanti ini akan kita cari. Yang pertama kali kita lakukan adalah melakukan analisis dari kurva koeksistensi. Seperti yang kita tahu tadi bahwa kurva koeksistensi itu menyatakan bahwa dua zat dalam fase yang berbeda itu muncul pada waktu yang sama dan keadaan yang sama. Jadi mereka itu dapat muncul berdampingan, yang mana artinya energi Gibbs dari kedua zat tersebut atau kedua fase, kita anggap saja fase alfa dan fase beta, itu adalah sama. Sehingga kita turunkan nilai Gibbs-nya menjadi dG alfa sama dengan dG beta. Kemudian dari rumus persamaan dasar energi Gibbs, maka dapat kita substitusi menjadi minus entropi alfa dikali dt plus V alfa dikali dP sama dengan minus S beta atau entropi betanya dikali perubahan suhu ditambah dengan volume zat fase beta dikali dengan dP. Kemudian ini dapat kita pindah ruaskan. Jadi yang SB, entropi SB kita pindah ruas ke kiri menjadi seperti ini. SB dikurangi SA kali DT sama dengan VB, ini positif V alfa menjadi negatif V alfa DP. Kemudian DT ini kita pindah ke sini menjadi DP per DT. Kemudian yang ini VB min VA, V beta dikurangi V alfa dipindahkan ke sini. Sehingga akan mendapatkan persamaan seperti ini. Nah, maka kita dapat menyimpulkan bahwa dP per dt itu sama dengan delta S
per delta V. Nah, karena delta S itu sendiri persamaannya adalah delta entalpi per T, ini, maka kita dapat substitusikan ke sini. Ke delta S-nya ini diganti dengan delta H per T. Jadi, persamaan Clapeyronnya ini akan menjadi dP per dt sama dengan delta H per T dikali V. Oke, lanjut ke persamaan berikutnya, yaitu persamaan Clausius-Clapeyron. Kalau persamaan Clapeyron tadi itu untuk menentukan kemiringan garis koeksistensi dua fasa, maka untuk yang persamaan Clausius-Clapeyron ini, dia untuk persamaan untuk memperkirakan di manakah batas fasa kondensat dengan uapnya. Jadi, dia ini untuk menentukan lokasi atau batas fasa cair uap. Jadi, intermezzonya kita tahu bahwa titik didih normal air itu berada pada suhu 373 Kelvin atau 100 derajat Celcius dengan volume gasnya itu sebesar 30,6 liter per mol dan volume liquidnya itu 0,019 liter per mol. Nah, volume liquid ini kan sangat kecil. Sedangkan jika kita hitung volume transisinya, maka volume gas dikurangi volume liquid dikali volume gas. Karena volume liquidnya ini sangat kecil, dia itu tidak terlalu signifikan terhadap eh, perubahan ini, transisinya. Sehingga volume liquid dapat diabaikan karena kecil, terlalu kecil. Nah, maka persamaan Clapeyron ini dapat ditulis sebagai berikut. Kita mengambil dari persamaan Clapeyron yang tadi, dP per dt, tapi di sini diganti Vap karena kita membahas mengenai batas antara kondensat dengan vapornya. Jadi dP per dt sama dengan delta H per T dikali V. V-nya kita ubah menjadi ini. Mengapa bisa seperti ini? Karena di sini kita anggap sebagai gas ideal, di mana kita tahu untuk gas ideal sendiri itu kan rumusnya adalah P dikali V sama dengan N R kali T. Maka jika kita akan mencari volumenya, rumusnya akan menjadi N R T dibagi dengan P. Kita asumsikan N ini nilainya 1, sehingga hanya tersisa P sama dengan R dikali T per P. Jadi kita substitusi ke sini, delta H per T dikali RT per P. Sehingga dP per dt sama dengan delta H per R dikali T Vap kuadrat dikali P. Karena T dikali T, maka ini jadi T kuadrat. Nah, kemudian kedua ruas kita integralkan. Yang tidak memiliki T, maka kita anggap sebagai koefisien. Karena nanti dt-nya ini kita pindah ke sini sesuai dengan persamaan kalkulus yang sudah kita pelajari. Sehingga dp Vap integral dp per P sama dengan ini merupakan konstanta, jadi dia keluar dari integral. Delta H per R integral 1 per T kuadrat dikali dt. Integral dp per P itu ln P dari P2 ke P1 karena ini ya dibagi, kemudian sama dengan ini diintegralkan menjadi minus seperti dikali delta H per R dari T2 ke T1. Sehingga ln P2 per P1 ini kita pindah ruas. Seperti 2 dikurangi seperti 1. Ini kita pecah menjadi ini. Nah, jadi ln P2 per P1 itu delta H per R
dikali 1 per T2 min 1 per T1. Untuk mencari P2-nya, maka kita menghilangkan len. Sedangkan len itu adalah bentuk eksponensial dari ini. Sehingga P2 sama dengan P1 eksponensial minus delta H per R dikali 1 per T2 min 1 per T1. Baik, sebelum kita tutup presentasinya, ada sesi terakhir yaitu mengenai latihan soal. Di sini akan disajikan 2 soal untuk mereview kembali materi apa yang tadi kita sudah bahas bersama. Jadi yang pertama, di sini ada gambar grafik eh, untuk air, diagram fasa air. Di sini diketahui ada titik triple point, ada titik critical point. Nah, pertanyaannya adalah berapakah jumlah derajat kebebasan di titik triple point yang ada pada diagram fasa air tersebut? Maka dapat kita jawab sebagai berikut. Dari grafik di samping, ketika kita akan mencari derajat kebebasan, itu kan dihitung dari rumus F sama dengan C min P plus 2. Kita membutuhkan data komponen dan juga jumlah fasa. Nah, jumlah komponen itu adalah 1. Kenapa 1? Karena di sini adalah grafik atau diagram fasa dari air, yang artinya hanya ada komponen air di sini. Oleh karena itu, C-nya adalah 1. Kemudian jumlah fasa ada 3. Mengapa 3? Karena yang tadi ditanyakan adalah derajat kebebasan pada titik triple point. Nah, di titik triple point ini, seperti yang sudah kita jelaskan tadi, ada fasa solid, fasa liquid, dan fasa vapor atau gas yang ada di satu titik. Sehingga dapat kita katakan bahwa jumlah fasenya itu ada 3. Maka derajat kebebasannya itu dapat dihitung dengan rumus F sama dengan C min P plus 2, maka F sama dengan disubstitusi jumlah C dan jumlah P-nya menjadi 1 dikurangi 3 ditambah 2. Hasilnya derajat kebebasannya adalah 0. Lanjut ke soal berikutnya. Diketahui H2O dengan data sebagai berikut. Ada delta H fusion sebesar 6,01 kJ per mol. Kemudian volume saat fasenya itu liquid adalah 18,0124 cm kubik per mol. Kemudian volume saat dia berada pada fasa solid adalah 19,65 cm kubik per mol. Nah, setelah diketahui data tersebut, diketahui lagi bahwa terjadi transisi dari fasa solid ke fasa liquid. Kemudian kita disuruh untuk menghitung kemiringan kurva atau garis koeksistensi pada cair menggunakan rumus Clapeyron. Maka soal ini dapat diselesaikan dengan kita langsung substitusikan saja rumus Clausius-Clapeyron yang sudah kita dapatkan di akhir tadi, yaitu dP per dt sama dengan delta H fusion per temperatur fusion dikali delta V fusion. Untuk delta H-nya sudah diketahui, yaitu 6,01 kJ per mol. Kemudian untuk T fusion-nya itu selalu pada kondisi mutlak, yaitu 273,15 Kelvin. Kemudian untuk volumenya, delta volume, karena delta volume itu volume akhir dikurangi volume awal, sedangkan volume akhirnya itu adalah liquid, dan volume awalnya itu adalah solid, maka delta volumenya itu adalah volume liquid dikurangi dengan volume solid, sehingga dikalikan dengan 18,0124 dikurangi 19,65 cm kubik per mol. Di sini satuan mol dapat kita hilangkan, kemudian dilanjutkan dengan konversi. Jadi tadi 6,01 kJ dikonversi menjadi joule, hasilnya adalah 6010 joule per 273,15 Kelvin dikali delta V-nya, cm kubik karena tadi molnya sudah hilang. Kemudian kita konversi lagi dengan ini. 1 joule itu sama dengan 8,314 joule itu sama dengan 0,08206 liter ATM. Dikalikan dengan 1 liter itu sama dengan 1000 cm kubik untuk menghilangkan satuan yang ada di sini. Sehingga satuannya bisa kita coret, liter dicoret dengan liter, cm dicoret dengan cm, dan joule juga
coret dengan joule sehingga didapatkan kemiringannya itu dP per dt sama dengan minus 133 atm per Kelvin. Nah, arti dari minus 133 atm per Kelvin ini adalah ketika pada diagram tadi, ketika suhunya itu diubah atau ditambah 1 Kelvin, maka dia itu tekanannya akan turun sebesar 133 atmosfer. Seperti itu. Sekian untuk pembahasan soal kali ini.